Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai depressive mood, mood depresi. Dan masih dalam tema uncut version karena sekali lagi kita mau coba memperbanyak video di YouTube. Tapi kita mungkin bikinnya itu ya kayak sharing kayak begini tapi yang versi uncut. Nggak diedit-edit, ya mungkin sedikit edit cahaya aja. Tapi durasinya bukan durasi ya, flow-nya atau mungkin apa namanya ya urutannya lah ya, nggak kita edit-edit. Jadi versi mentah, raw version gitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang ada beberapa yang kasih masukan, mas videonya gini di YouTube gitu ya, komen kayak 1% dong videonya bagus ya. Sebenarnya alasannya karena kita nggak ada tenaganya aja. Nggak ada tenaga dan nggak ada tim untuk bisa membuat sebagus konten-konten di 1% atau channel-channel YouTube edukasi psikologi lainnya. Tapi mungkin nanti kedepannya kalau ada, insya Allah kita akan buat. Eh, Baik lagi ke soal tema, yaitu mood depresi atau depressive mood. Dan spesifik kita bahas mengenai gimana dinamikanya antara meningkatkan aktivitas dan depressive mood. Mungkin kita nggak spesifik bahas gangguan depresi ya, karena itu hal yang berbeda. Dan teman-teman perlu tahu itu beda sekali antara depressive mood dan depressive disorder. Sederhananya adalah makin mengganggu, makin makin mempengaruhi keberfungsian seseorang di kehidupannya, makin mengarah ke disorder. Jadi itu kayak spektrum. Yang di sini mungkin yang mood depresif, yang mungkin bisa kita bilang umum gitu ya, atau mungkin ya normal gitu ya, atau yang nggak mengganggu lah ya. Yang ini yang sebelah sini itu yang depressive disorder, gangguan depresi. Dan di tengah-tengahnya itu ada continuum gitu ya, ada gray area gitu, di mana kebanyakan mungkin kita di situ. Depressive mood ya, kondisi mood depresi ya mungkin kita sering rasain tuh kalau kita mungkin lagi ada masalah di kantor sama teman kantor, masalah sama bos, masalah sama orang tua, masalah sama pasangan. Itu ketika ada masalah kadang-kadang kita jadi bawaannya tuh pengen ya jadi kayak inaktif aja, pengen mode hibernasi gitu ya, pengen tidur atau pengen sendirian, ada diajak main juga pengennya maunya udahlah mau istirahat aja gitu. Ini pengen pengen menarik diri. Makanya kadang-kadang kalau beberapa campaign soal depresi gitu ya, mental health, atau mungkin beberapa campaign tentang suicide gitu ya, itu ketika ada orang yang sering menarik diri atau aktivitas yang biasanya dia suka terus dia nggak lakukan, bisa jadi dia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baik lagi ya, aktivitas nih. Ketika dia menarik diri, karena emang tadi ada mood depresi ya, low mood gitu ya. Depresi itu kan low mood ya, moodnya tuh rendah gitu ya. Ketika low mood memang kecenderungannya kita tuh pengen menarik diri. Kenapa? Karena energi level kita itu rendah. Jadi low mood itu akan mempengaruhi energi level. Jadi fatigue, jadi gak capek gitu, kayak bawaannya kayak males gitu ya. Terus kayak baterainya kayak low bat aja. Dan ketika baterainya low bat, energi levelnya rendah, ya aktivitas level kita berkurang juga. Banyaknya aktivitas juga berkurang. Makanya tadi ya, jadi menarik diri, hal yang biasa dilakukan mulai ditinggalkan gitu ya. Dan ketika itu terjadi, mungkin kalau dalam level yang lebih disorder gitu ya, gangguan, depresi, apalagi yang major depressive disorder, itu bisa jadi dia akan benar-benar mengurung diri di kamar, bahkan nggak turun dari kasurnya tuh. Karena energinya selevel itu, serendah itu, mood depresinya membuat dia, moodnya slow itu, serendah itu, dan akhirnya aktivitas levelnya juga menurun. Akhirnya, kebanyakan akhirnya nih, ketika activity level kita menurun, itu ngefek ke moodnya lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Masalah lingkaran setan ini makin lama keturun ke bawah nih. Karena kalau activity levelnya turun, moodnya makin jelek, energi levelnya makin rendah, turun lagi kan. Terus activity levelnya makin rendah, dan ketika makin dia nggak bergerak, nggak beraktivitas, makin moodnya rendah. Muter tapi makin lama makin ke bawah gitu ya.
Makanya kan kalau kita misalnya sakit gitu ya, kayak anak saya kemarin demam nih, saya tetap ajak dia meskipun berkurang nggak banyak ya, saya ajak dia tetap yuk keluar kamar yuk, gerak ke bawah, turun tangga yuk, ke depan yuk kita berjemur sebentar gitu ya. Tapi karena dia gak enak badan tentunya kan pasti pusing segala macam. Tapi paling gak dia bergerak. Paling gak dia bergerak. Atau mungkin kayak zaman Covid ya. Kerasa gak sih di awal-awal Covid atau corona virus itu kan tadinya kita activity level kita tuh bervariasi dan banyak banget loh. Karena kan kita bisa tuh kalau dari parkiran ke tempat kerja kita atau ke kelas kita di kampus kan jalan tuh ya. Jalan dan itu kan aktivitas tuh, bergerak tuh. Ke musola masjid aja jalan kan. Ke kantin jalan, ke toiletnya mungkin juga jauh tuh. Tapi kan kalau di rumah kan kagak ya. Deket ya semua deket. Ke ruang kerja deket, ke dapur deket, ke kamar mandi deket, ke sholat juga di situ juga mungkin. Gitu ya. Nah itu akhirnya activity level kita berkurang. Makanya banyak yang mengalami masalah psikologis tuh pada awal-awal pandemi. Entah dia jadi moodnya jadi low, jadi nggak termotivasi. Dan nggak termotivasi itu kan salah satu gejala-gejala moodnya lagi low tuh, energinya lagi low ya nggak. Nah itu kerasa tuh, mudah-mudahan teman-teman bisa relate tuh di awal pandemi. Akhirnya kalau kita datang ke psikolog, terutama psikolog yang belajar CBT, CBT, Cognitive Behavior Therapy, maka kalau emang ada indikasi depressive mood atau low mood, itu akan diarahkan untuk meningkatkan activity level aktivitasnya. Jadi mulai banyak ditambah nih, yang tadinya mungkin dia udah mulai, yang tadinya dia sering keluar rumah, dia di dalam rumah, nah kita di arrange nanti. Tapi ini kan bergantung sama individunya ya. Bisa jadi mulainya sesederhana keluar kamar naruh piring ke dapur. Atau bagi klien yang lain, individu yang lain, mungkin dia mulai tadi ya jalan kaki keliling komplek. Atau beberapa yang lain mungkin berangkat ke sekolah, ya mungkin ke kafe ketemu temennya. Intinya bergerak, jogging misalnya, olahraga gitu. Intinya menambah level aktivitas. Karena banyak manfaatnya. Kalau activity level kita bertambah, mood kita itu akan berubah. Teman-teman mungkin tahu endorfin ya, endogenous morphine. Bener gak sih singkatannya? Nah itu hormon yang muncul kalau kita berolahraga atau bergerak lah ya. Dan itu salah satu feeling good hormon, bikin kita feeling good. Ya gak? Dan itu bagus tuh. Jadi ketika bergerak mulai banyak endorfinnya. Dan ketika bergerak kita akan ketemu banyak kesempatan kita untuk jadi sukses. Sukses itu dalam artian mobil kita mogok. Terus kita mulai bergerak ngoprek gitu ya mobil kita. Itu akan mendekati titik di mana akhirnya mobil itu bisa nyala lagi, ya enggak? Dibanding kita diam aja. Artinya bergerak itu akan mendekatkan kita dengan kesuksesan dan banyak sekali alasannya, alasan lainnya gitu ya. Dan juga mungkin satu hal penting, bergerak itu membuat kita punya jarak loh sama problems. Ya kalau kadang-kadang kalau banyak ya yang punya ini strategi kalau lagi ada masalah tuh drive menyetir sendiri atau jalan kaki sendiri gitu ya. Itu ketika jalan kaki sendiri itu kayak kita menjaga jarak tuh sama masalah. Karena kalau kita ada di tempat yang bermasalah terus dan kita ada di circle itu, kita nggak kepikiran jalan keluar. Setak kita setak, stuck kita kekunci gitu di situ. Nah ketika kita mulai bergerak, mulai ada jaga jarak gitu dan itu penting banget untuk orang-orang yang mungkin lagi dalam kondisi stressful ya. Nah untuk meningkatkan activity level itu akan banyak sekali strategi yang dipakai oleh si psikolog untuk membantu klien, terutama yang pakai CBT ya. Mungkin yang sekarang kita spesifikin ke arah kemudahan. Mungkin kalau dalam bukunya Atomic Habits, make it easy gitu ya. Termasuk di dalamnya misalnya durasinya. Ya wis deh, apapun aktivitasmu, nanti kita bahas di video yang lain ya, aktivitas jenis apa yang sebaiknya kita encourage atau kita mulai nih ya untuk menambah aktivitasnya. Apapun aktivitasmu, mulailah paling nggak 5 menit. Itu menurut bukunya, kalau nggak salah bukunya Mind Over Mood ya dari Christian Padesky. 5 menit deh, 5 minute rules. Yang penting coba aja 5 menit deh. Gitu ya. Kalau kamu misalnya strateginya adalah bersihin kamar gitu ya, ya udah coba 5 menit. Kalau sudah 5 menit kamu dapat kreditnya, checklist gitu ya, sudah melakukan aktivitas itu.
Atau tadi nyiram tanaman misalnya itu juga bisa. Tapi di buku Atomic Habits bahkan lebih sedikit lagi, 2 minutes rule, palingnya 2 menit deh nyobain gitu ya. Nah ini penting nih, kenapa dikasih menitan dan kenapa sedikit itu. Karena beberapa orang, sekali lagi ya, tentunya ini akan sangat berbeda di setiap individu. Beberapa orang itu benar-benar berat sekali loh mulai sesuatu loh. Berat sekali. Kayak banyak sekali self-limiting belief, sabotage belief, terus masuk energinya slow itu. Akhirnya pesimis banget ya untuk mulai sesuatu gitu ya. Nah, akhirnya ketika dikasih waktu sedikit gitu ya, dan ada waktunya, ketika dia berhasil ngelakuin itu, dan kemungkinan lebih tinggi kan karena sederhana dan sedikit gitu ya. Dan ketika dia berhasil ngelakuin itu, self efficacy dia naik, efikasi diri dia naik. Efikasi diri sederhananya adalah seperti semacam keyakinan diri untuk ngelakuin hal yang lain berikutnya, ya enggak? Dan ketika itu kelibet ya, tapi ini kan uncut version ya, jadi nggak boleh di-cut nih, jadi apa adanya itu. Memang Firman suka belibet ya. Ketika dia berhasil ngelakuin itu, efikasinya naik, dia yakin untuk ngelakuin menit berikutnya ya, dia akan yakin untuk ngelakuin dan lebih pede gitu untuk ngelakuin hal yang lain. Beresin kamar, oke, saya mulai sekarang beresin ruang tamu deh gitu. Seketika itu berkesinambungan dilakukan gitu ya. Itu salah satu strategi, karena berat itu gitu ya, rasa berat, rasa capek, rasa beban itu sesuatu yang bisa kita manipulasi. Mungkin saya sering pakai contoh ini, tapi menurut saya lucu dan mungkin mudah relate ya. Kalau kita jalan dari Bekasi ke Tangerang kan jauh ya, itu kerasa sangat jauh dan melelahkan. Tapi kalau kita ngelakuin itu setiap hari, nggak akan capek. Udah biasa. Kalau kita ngelakuin itu karena di Tangerang itu ada jodoh kita, itu ada wanita yang kita suka gitu ya, atau bahkan ada pasangan kita akan ngelakuinnya dengan semangat. Artinya si berat, beban, jauh, capek itu kurang lebih bisa kita manipulasi secara psikologis. Dan dikasih menit yang sedikit untuk memulai aktivitas baru, terutama dalam kondisi low mood, itu is one of strategi yang biasanya cukup efektif. Dan apa lagi ya? Terkait menit itu juga, ketika seseorang berhasil melakukannya, biasanya psikolog akan kasih semacam narasi edukasi bahwa yang penting kamu ngerjain dulu. Yang penting selesai dulu ngerjainnya. Yang penting kamu bisa checklist dulu ngerjainnya. Karena big idea-nya adalah menambah aktivitas. Big idea-nya itu menambah aktivitas yang tadinya berkurang, akhirnya jadi bertambah. Gitu. Dan banyak lagi sebenarnya terkait meningkatkan activity level ini, strategi-strateginya, tapi mungkin kita sambung ke video berikutnya karena sudah lewat 10 menit. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. In case ada hal yang mungkin teman-teman request, asal mungkin jangan request videonya dibagusin ya, karena sekali lagi itu tenaganya belum ada. Mungkin request topik kali ya, topik apa yang mau dibahas, insya Allah kita akan bahas dengan uncut version. Jangan lupa kunjungin di website kita di www.mindinstitute.id. Ada banyak tulisan yang saya pikir sangat insightful. Dan mungkin teman-teman bisa ikut juga beberapa kalau kita ngisi webinar atau Zoom yang free, teman-teman boleh ikut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.